Shalom kepada sahabat-sahabatku Voice of Seven dimanapun saudara berada. Kembali kita akan mempelajari lanjutan pelajaran sekolah sahabat kita pada triwulan yang kedua dengan tema besar kita simbol gambaran kiasan cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang Ruth dan Esther sebagai judul pelajaran kita, pelajaran yang ke-11. Saya akan bacakan ayat hafalan kita, Esther 5 ayat yang kedua berbunyi demikian. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat tersebut. Sebelum saya akan membuka latar belakang daripada pekan pelajaran sekolah sahabat kita, saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan sahabat pelayanan kami, Pendeta Rafael Polimpung sebagai Gembala Jemaat di GMHK Anjas Moro, Surabaya. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Eagle, Shalom Pendeta Anton, dan juga saudara pemirsa Voice of Seven dimanapun Anda berada. Terima kasih. Dan ada juga satu sosok anak muda yang luar biasa ini. Beliau adalah Pendeta Muda Antonius Dwiki Mulyono. Dan saat ini beliau melayani sebagai chaplain dan juga asisten Gembala Jemaat di GMAK Anjas Moro, Surabaya. Pendeta Muda Antonius, Shalom. Shalom Pendeta Iqbal, Shalom Pendeta Rafael, Shalom bagi para pemirsa semua. Oke, baik. Saya sudah bacakan ayat hafalan kita, Esther 5 ayat yang kedua, dan kita akan segera mulai. Untuk memulainya, kami undang dengan hormat Pendeta Antonius eh, Mulyono untuk pimpin dalam doa buka. Kami persilakan. Tuhan Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Bapa atas segala kasih-Mu. Saat ini kami ingin menyediakan waktu kami untuk mempelajari firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami kisah melalui Ruth dan juga Esther ini, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di akhir zaman ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara, pada pelajaran saat ini, di mana kita kembali akan lanjutkan untuk merangkai satu cerita-cerita yang telah digambarkan lebih dahulu sebagai peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Nah, untuk mengangkat satu kehidupan nyata dari orang-orang di mana Tuhan telah menuntun kepada mereka, Tuhan juga membantu kepada kita bagaimana untuk dapat melihat dari sisi Tuhan itu sendiri dan menolong kepada kita untuk menghidupkan cara kita menafsirkan nubuatan tersebut. Dari dua sosok wanita, ya, Ruth dan Esther, mereka memiliki kelebihan, mereka memiliki keunikan, dan mereka memiliki pola-pola yang Tuhan gambarkan sebagai gambaran kehidupan umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Sekali lagi, mereka adalah seorang wanita. Wanita itu adalah digambarkan dalam kitab Wahyu adalah jemaat. Jemaat memiliki satu keunikan. Jemaat memiliki satu kelebihan dan memiliki satu kekuatan yang digambarkan dari dua wanita tersebut, Ruth dan Esther. Yang satu adalah seorang ratu dan satu adalah seorang gadis muda yang tinggal di negeri asing. Dua-duanya tinggal di negeri asing. Tetapi ternyata melalui kedua gambaran ini menjelaskan kepada kita, Tuhan memandang kepada umatnya untuk menghidupkan pola gaya hidup sebagaimana yang digambarkan dalam kisah Ruth dan Esther. Sekarang, mari kita akan lihat catatan Alkitabiah tentang kedua sosok wanita ini yang nantinya kehidupan ini meskipun sudah diabadikan dalam dua kitab, baik Ruth dan juga Esther, tapi ini juga akan memberikan satu pelajaran yang luar biasa dalam sosok pengalaman mereka
yang akan menjadi motivasi dalam kehidupan kita, khususnya kehidupan yang ada di akhir zaman ini. Bagi saudara dapat melihat tayangan kami di YouTube, di Instagram, atau di Facebook, dan yang lainnya. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, silakan untuk menuliskannya. Dan dari tim kami akan mencoba membantu untuk dapat menjawabnya. Satu sosok wanita siapa yang kita akan pelajari? Dan untuk pertama, materi ini kami buka dengan hormat Pendeta Antonius Mulyono, dipersilakan untuk memberikan jabarannya. Shalom para pemirsa Voice of Seven. Pelajaran kita pada bagian ini adalah menjelaskan tentang suatu hal yang menarik tentang seorang pribadi perempuan. Dan hal yang menarik sebelum saya jelaskan, mungkin kita pernah bertanya sebagai umat dan jemaat, ya, sebagai umat Tuhan, mengapa perjalanan kita dalam iman itu tidak selalu mulus? Terkadang kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan rancangan kita, ataupun kita mendapatkan konsekuensi dari hasil pilihan kita. Kisah-kisah ini, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijawab melalui satu kisah di dalam pribadi yang bernama Ruth. Ruth, kalau kita lihat di dalam Alkitab, mungkin hanya menjelaskan tentang kisah seorang wanita, tetapi melalui perspektif pelajaran kita, sahabat kita, membuka bagian-bagian baru, dimensi baru, bagaimana kita bisa memahami Ruth dan hubungannya dengan kita sebagai umat-umat yang zaman ini, terutama di kehidupan kita. Salah satu hal yang unik di sini, kalau kita mungkin para pemirsa melihat di dalam Rut 1 ayat 1-5 tentang bagaimana cuplikan kisah mengenai seorang keluarga yang dipimpin oleh Elimelek beserta juga dengan Naomi yang saat itu mengalami kelaparan di kota yang disebut sebagai Bethlehem. Mengapa ini penting? Karena Bethlehem adalah dikatakan sebagai rumah roti. Ironis memang, Bapak Ibu, Saudara. Bagaimana tempat yang disebut tempat rumah roti ini bisa mengalami kelaparan, tetapi itu yang terjadi. Dan di bagian kisah Rut 1 ayat 1-5 menjelaskan tentang bagaimana Elimelek berserta juga dengan keluarganya pindah ke satu tempat yang baru. Di perjalanannya itulah mereka melihat bahwa setelah mereka pergi dari tempat tersebut, pergi ke Moab, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertama, Elimelek meninggal dunia. Lalu setelah mereka menikah, kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, mereka pun juga meninggal. Sebagai sosok perempuan di situ, yaitu Naomi, dia merasakan ada perubahan besar yang terjadi dalam keluarganya setelah mereka berpindah dari kota Bethlehem. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita pun juga mengalami hal-hal hasil dari konsekuensi yang mungkin sudah kita pilih. Dan kita merasa apakah Tuhan itu benar ada? Mengapa penderitaan itu tetap terjadi? Walaupun saya tetap mengikut Tuhan. Dan sini hal yang unik dan dijelaskan bagaimana ini menyatakan tentang bagaimana dunia ini, umat manusia yang berdasarkan pilihannya, mereka menjauh daripada Tuhan dan mengalami konsekuensi yang Tuhan sebenarnya tidak pernah kehendaki dan ekspektasikan bagi kita. Melalui Naomi ini, kita melihat bahwa manusia pun juga demikian. Mereka telah disediakan satu tempat yang sempurna, ideal, di Taman Eden, tetapi atas pilihannya, mereka pun keluar dari tempat tersebut. Dan konsekuensi demi konsekuensi pun terjadi. Tapi walaupun ada hal yang buruk terjadi, Tuhan tidak pernah habis untuk memiliki cara-cara lain untuk merencanakan suatu hal yang lebih baik. Dan sini menariknya, karena setelah pertemuan Naomi dengan kedua menantunya, salah satunya adalah Ruth yang dijelaskan di sini. Naomi sudah hidup dalam kesendiriannya, dia bertemu dengan menantunya ini, dan dia mengatakan bahwa pergilah saja, karena sudah habis apa yang sudah kumiliki ini sudah hilang. Bahkan kalau kita lihat di pasal selanjutnya, di mana Naomi saking putus asanya dalam depresi dan kesedihannya, dia mengatakan lebih baik nama saya diubah. Karena saya sudah tidak lagi disebut Naomi. Lebih baik saya diganti sebagai nama Mara. Di mana Mara ini adalah istilah yang sama kalau kita ingat mungkin di dalam kitab Keluaran mengenai kepahitan. Mata air yang rasanya pahit. Jadi Mara artinya adalah kepahitan itu sendiri. Dan inilah yang dijelaskan bagaimana Naomi merasa bahwa dirinya ini sudah terpisah dari Tuhan, sudah jauh daripada Tuhan, tetapi
ada orang yang tetap setia bersama dengan Naomi, yaitu Ruth. Dan Ruth mengatakan bahwa kemanapun kau pergi, Naomi, kemanapun kau tinggal, aku akan ada di sana. Tuhanmu adalah juga Tuhanku. Dan disinilah perjalanan dari kisah Ruth dimulai. Saat dia memilih untuk mengikuti Naomi. Selanjutnya, di mana perjalanan kisah itu berlanjut, bahwa akhirnya Ruth dan Naomi pun kembali pulang ke Bethlehem, dan di Bethlehem itulah dia mengalami satu hal yang baru lagi. Ternyata di Bethlehem mereka mengalami musim menuai, dan dalam musim menuai itulah Naomi yang sudah tidak punya apa-apa lagi pulang, dan seharusnya dalam budaya yang dilakukan dan adat yang dilakukan di dalam Alkitab orang bangsa Israel kuno, bahwa mereka ini harus ditebus karena mereka sudah kehilangan segalanya. Dan kisah pertemuan ini adalah kisah pertemuan yang penting karena Ruth bertemu dengan Boas di satu hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tetapi Boas yang bertemu dengan Ruth ini membuat satu hal yang unik, ya, satu hal yang baru sekali bagi kita setelah kita membaca sebagian dari kisah Ruth. Kalau mungkin kita melihat salah satu ayat dikatakan saat Boas bertemu dengan Ruth, apa yang dikatakan Boas? Boas menyapa Ruth dengan kata-kata Tuhan besertamu. Kata Tuhan besertamu ini agak sedikit familiar, ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pemirsa pernah melihat seperti Tuhan berserta kita, ya, Immanuel. Dan disinilah gambaran bahwa Boas di dalam kisah Rut ini tidak hanya menggambarkan sosok pribadi, tetapi dia menggambarkan type dari Kristus itu sendiri sebagai sang penebus dan juru selamat. Dan saat Boas bertemu dengan Rut, disitulah Rut pun tidak hanya merasa bahwa dirinya ini, oh saya ini orang asing. Memang dia mengatakan dia orang asing, tetapi dia merasa tidak sombong di sini, ya. Kita bisa melihat bagaimana kerendahan hati seorang Ruth menyerahkan segalanya, bahkan dalam kisah-kisah selanjutnya dia benar-benar sepenuhnya tunduk kepada Boas. Dan ini gambaran bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita mungkin adalah orang asing sebelum kita belum mengenal Tuhan, tetapi setelah kita mengalami perjalanan iman, bertemu dengan juru selamat, apa yang seharusnya kita lakukan? Dan Boas ini mengatakan bahwa dia tidak hanya baik hati dan murah hati, tetapi dia adalah sosok yang bisa menebus Naomi dan juga Ruth. Dan itu terbukti, Bapak Ibu. Kalau kita melihat lebih lanjut lagi dalam pelajaran kita, akhirnya Boas ini pun bertemu dengan Ruth dan Naomi, dan akhirnya mereka pun mengadakan kesepakatan. Seharusnya Ruth dan Naomi ini punya saudara yang lebih dekat. Tetapi kalau kita ngomong saudara yang lebih dekat, berarti dialah yang berhak seharusnya menebus atau memiliki mereka. Tapi unik di sini, kalau digambarkan sebagai pelajaran kita hari ini, kalau Boas itu diumpamakan sebagai Kristus, sebagai penebus, maka ada kerabat yang lebih dekat yang ingin mengklaim diri kita. Siapakah itu? Kalau kita mungkin lihat di dalam Ayub 1 ayat 6 sampai 11, bahkan di Yuda 1 ayat 9, tentang kisah bagaimana Lucifer atau iblis meminta jasad Musa, ini menggambarkan bahwa iblis itu selalu ingin mengklaim apa yang bukan miliknya untuk menjadi bagian dari dirinya. Dan inilah yang ditentang oleh pelajaran kita, ya, bagaimana sebenarnya Kristuslah yang menebus, dan gambaran penebusan dan pernikahan ini yang kelak nanti akan ditutup bahwa akhirnya setelah Boas berhasil menebus Rut dan akhirnya menikahinya adalah gambaran yang sama seperti kita umat-umat Tuhan, di mana kita juga adalah mempelainya. Kita yang dulu adalah asing menjadi miliknya dan dimiliki oleh Kristus secara penuh melalui pernikahan itu. Dan ini satu hal yang indah, ya, kalau kita belajar tentang kisah mengenai Ayub ini, mengenai Ayub dan juga kisah-kisah mengenai Rut, di mana dijelaskan di sini, kalau kita melihat bahwa untuk pertama kalinya Kristus pun akhirnya memberikan hidup yang memberikan hidup kepada orang yang sudah mati apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang percaya itu mendekati kubur itu. Ini menjelaskan konteks bagaimana Tuhan menyelamatkan jasad Musa atau mayat Musa itu dan memberikan kehidupan. Artinya Tuhan mengatasi atas segala apa yang iblis klaim, ya. Dia lebih kuat dan lebih daripada apapun. Dan inilah yang menjadi harapan sebagai umat-umat percaya di yang hidup di zaman ini. Bagaimana melalui kisah Rut kita bisa melihat bahwa ada penebus. Walaupun di antara segala hal yang kita pikirkan di dunia, ada beberapa hal yang tidak bisa kita harapkan atau ekspektasikan, ada Tuhan yang memberikan kita pengharapan,
yang bisa menebus kita, bahkan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Inilah suatu harapan yang baik yang mungkin kita dapat resapi mengenai kisah mengenai Ruth ini. Demikian. Terima kasih Pendeta Muda Antonius. Ada, saya berikan satu pertanyaan yang mungkin bisa menolong kepada kita semua. Sebelum nanti pembahasan berikutnya kepada Pendeta Rafael. Ah, Kalau kita perhatikan Pendeta, di Rut 1 ayat yang 8, ternyata ada satu argumen di mana Rut dia tidak menggunakan pernyataan untuk meyakinkan Rut agar dia tetap tinggal bersama dengan dia. Betul ya? Disebutkan di dalam Alkitab. Tapi sebaliknya Naomi, ya Naomi sebagai mertuanya daripada Rut, dia bahkan dia meminta kepada Rut, dia bahkan dia mendorong Rut untuk pulanglah engkau ke rumah ibumu. Disebutkan di sana. Lalu pada saat itu Naomi dia berhenti untuk berdebat dengan Rut. Dan akhirnya Rut dia bersikeras untuk tetap bersama dengan ibu menantunya, ibu mertuanya. Sehingga ada satu ayat yang sangat luar biasa, bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Kira-kira pendeta, hal apa yang mendorong ya? Hal apa yang mendorong ini Ruth untuk dia tetap tinggal bersama dengan mertuanya Naomi? Dan nanti soal aplikasinya nanti kita akan berikan masing-masing panelis untuk memberikan closing statement-nya. Ya, silakan Pendeta Muda. Terima kasih, Pendeta Ikel, atas pertanyaannya ya. Jadi apa yang membuat Ruth tetap bertahan kepada Naomi? Kalau kita melihat bagaimana kisahnya, mungkin kalau saya jadi Ruth saat itu ya, berpikiran menjadi Ruth dan melihat keadaan yang seperti yang Naomi rasakan, mungkin bagi kita akan ada hal-hal yang membuat kita enggan ya. Kenapa saya harus mengikuti ini? Tetapi ada satu hal yang penting di sini ya, di mana Ruth sendiri paham dan mengetahui tentang Tuhannya Naomi ya. Dia telah mengetahui siapa Tuhannya Naomi ini. Dan saya percaya bahwa Naomi pasti mereka dia bersaksi atas apa yang sudah dirasakan dan siapa Tuhan dari Naomi. Sehingga ada kerinduan yang besar yang Ruth miliki bahwa wah ini adalah Tuhan yang hebat dibanding dengan hal-hal yang lain. Dan dia merasa untuk memilih kebenaran itu. Walaupun mungkin kalau kita lihat ya banyak kisah-kisah Alkitab yang fenomena ya. Mereka melalui pertobatan yang wah luar biasa. Tetapi ini unik ya. Dia tidak melalui pertobatan-pertobatan yang kesannya cukup fenomenal ya. Mungkin hanya sederhana. Dia mengatakan, ya saya mau bertemu dengan, mau punya hubungan yang dekat sama Tuhannya, Allahnya Naomi ini. Ya. Dan dia merasa ada hubungan persahabatan antara Naomi dan juga Ruth. Ya. Persahabatan itulah yang membuat Ruth mengenal siapa Tuhannya Naomi. Dan dia percaya kalau Naomi masih dilindungi oleh berkat Tuhan untuk dapat bertemu dengan Ruth saat itu, maka Ruth pun juga punya iman yang sama. Ya, dia kepingin memiliki iman yang sama seperti yang Naomi miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta Muda. Luar biasa ya. Ini satu sosok Ruth yang saya boleh gambarkan satu hal yang agak sedikit susah untuk dialami sebagai kita umat Allah ya. Sudah berada dalam porsi yang terjerumus, tapi ternyata imannya meyakinkan dia untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Ya, saya tunggu nanti closing statement dari Pendeta Muda Antonius. Kita ke bagian kedua, Pendeta Rafael, ya. Berarti tinggal membahas tentang Ratu Esther. Nah, ini sosok yang luar biasa juga ini. Saya melihat pendeta ternyata ada beberapa referensi menyebutkan bahwa tidak ada kata Tuhan di dalam kitab tersebut. Tapi secara tidak langsung ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, supaya lebih terbuka, maka kesempatan yang indah ini saya serahkan kepada pendeta Rafael Polimpung. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Pendeta Igelangko.
dan juga Pendeta Antonius tadi itu penjelasannya. Saat ini saudaraku saya akan menjabarkan lebih lanjut khususnya pelajaran kita dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Dan kita masuk kepada satu kisah mengenai Esther. Tadi disampaikan bahwa di Esther ini tidak disebutkan sama sekali kata Tuhan. Tetapi kita tahu bersama bahwa bagaimana, nah ini dia, kita akan masuk. Khususnya pelajaran kita masuk di hari Rabu adalah mengenai Haman dan iblis. Kenapa Haman dan iblis ini saya tertarik sekali ketika saya baca. Kenapa kok jadi mereka ini disamakan? Ternyata saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang sama yang terjadi antara sifat karakter Haman dengan karakter daripada iblis. Apa itu? Mari kita lihat. Haman pada waktu itu ternyata kalau saudara membaca nanti ya di dalam pelajaran kita dalam Esther pasal 3, dia baru saja dipilih oleh raja pada waktu itu. Raja Persia yang bernama Raja Ahasuerus atau kita kenal dalam bahasa lainnya nama lainnya adalah Raja Xerxes ya. Dan ketika dia dipilih Haman ini dipilih oleh raja ini dari orang Amalek atau Agag. Dan ketika dia dipilih, saudara bayangkan ini, dia baru dipilih, lalu raja katakan semua tunduk sujud sembah sama dia. Tetapi ada satu orang yang bernama siapa? Mordekai, yang tidak mau tunduk, yang tidak mau sujud kepada Haman. Yang menarik adalah Alkitab mencatat, awalnya Haman ini tidak lihat. Tetapi siapa ini Haman? Siapa ini Mordekai? Pertanyaannya. Mordekai adalah seorang Yahudi yang bekerja di pintu gerbang istana. Jadi dia seorang penjaga pintu, penjaga gerbang. Teman-temannya katakan, sujud, sujud. Tapi dia tidak mau. Dan ini terjadi beberapa kali, saudara. Alkitab mencatat ini terjadi beberapa hari. Lalu akhirnya teman-temannya ini panas juga. Loh, ini berani sekali dia. Dilaporkanlah hal ini kepada Haman. Dan Haman ketika mengetahui hal ini, dia panas. Alkitab mencatat dia menjadi sangat marah. Dan ketika sudah sangat marah, Haman akhirnya, wah ini dia marah terhadap Mordekai, dia tidak mau lampiaskan, Alkitab catat, terlalu mudah kalau dia lampiaskan marahnya ini hanya pada satu orang. Tapi dia mau kasih pelajaran kepada dia, yaitu Mordekai dan bangsanya, yaitu bangsa Yahudi. Kita tahu kisahnya, sehingga pada waktu itu ditentukan melalui undian. Dan undian ini nanti kita lihat ada kaitannya dengan pelajaran hari Kamis. Nama undian pada waktu itu namanya disebutkan Pur. Ya, Pur ini adalah satu undian menunjukkan bahwa bulan yang cocok yaitu bulan Adar, bulan ke-12 pada kalender Yahudi untuk pada waktu itu. Dan Haman akhirnya menghadap raja, disebarkan, dan akhirnya raja setuju untuk menyerahkan cincin meterainya dan akhirnya menjalankan rencana tersebut. Apa yang sama dari kisah Haman dan juga iblis dalam khususnya kalau kita baca dalam Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 13, ada tiga hal, ya, tiga hal, bahkan empat hal sebetulnya. Yang pertama, Haman adalah seorang yang haus akan posisi dan kekuasaan. Jangan lupa di dalam firman Tuhan, Yesaya 28, Yesaya 28 dan juga Yesaya pasal 14 menyebutkan bahwa bagaimana karakter sifat daripada Lucifer itu. Ya, Alkitab catat dengan jelas. Ia mau hendak naik ke langit, hendak mendirikan takhta, mengatasi bintang-bintang Allah, hendak duduk di atas bukit pertemuan, hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dan hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi ini persamaan yang pertama. Haus akan kedudukan dan posisi. Apa pelajarannya? Wah, pelajarannya sederhana. Apakah saya tanpa sadar punya sifat seperti itu? Yang kedua, kesamaannya adalah dia murka kepada orang yang tidak tunduk dan bertekad untuk melenyapkan. Ini persamaannya. Haman ketika tahu Mordekai tidak tunduk, dia mau lenyapkan. Yang terjadi juga sama dengan Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu. Ya, kita tahu kisah ayat itu katakannya. Marahlah naga itu kepada perempuan itu dan hendak melenyapkannya. Ayat katakan, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita lihat di sini jelas. Yang kedua, setelah dia haus posisi kekuasaan, dia murka dan tidak kepada yang tidak mau tunduk dan bertekad melenyapkan. Yang ketiga, dia juga
Wahyu pasal 13 ayat 15 sebutkan demikian. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk mendirikan nyawa kepada patung itu, sehingga patung itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Artinya, dia akan diberikan kuasa. Dan kita tahu Haman diberikan kuasa untuk melenyapkan bangsa itu pada waktu itu. Dan inilah masalahnya, ya, tiga persamaan. Dan apa yang keempat, apa yang menjadi pertentangan di akhir zaman? Kalau waktu itu penyembahan, ternyata di akhir zaman pun sama. Pelajaran kita hari Rabu menyebutkan bagian bawah yang akan menjadi titik pertentangan di akhir zaman adalah hari Sabat. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita untuk perenungan adalah bagian bawah sekali, luar biasa. Pikirkan tentang hal-hal kecil yang menguji iman Anda sekarang. Jika Anda berkompromi dengan hal-hal kecil itu, apakah yang akan Anda lakukan ketika ujian besar datang? Jadi saudaraku, ternyata sebelum ujian yang besar itu, ujian yang terakhir itu akan terjadi bagi kita. Ujian yang kecil-kecil sedang kita alami saat ini sebetulnya. Baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik juga anak-anak yang bersekolah, mengenai hari Sabat khususnya ya. Apakah kita sedang berkompromi tentang hari Sabat pada saat ini? Ini menjadi perenungan untuk kita. Dan yang ke hari Kamis, bagian terakhir sebutkan begini, judulnya, untuk saat seperti ini. Ini maksudnya apa? Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan Esther. Nah, baru kita masuk ini kepada Esther itu sendiri. Bahwa Esther dipersiapkan untuk saat yang genting seperti ini. Kenapa demikian? Kalau kita membaca di dalam Esther pasal yang keempat, kita bisa lihat di sana, Mordekai berpikir, nggak mungkin Esther sudah menjadi ratu secara kebetulan. Makanya dia katakan kepada Esther, Esther, samperin ini Raja Ahasuerus, sampaikan bahwa supaya kita ini bisa apa? Bisa dibebaskan, membela bangsanya. Tetapi pada waktu itu Esther apa? Ragu-ragu, dia takut. Kenapa? Ternyata ada satu peraturan pada waktu itu, sekalipun ratu, istri raja, tidak boleh sewaktu-waktu datang kepada siapa? Kepada raja. Apalagi kalau raja tidak memanggil dia. Nah, itu sebabnya Esther ini takut pada waktu itu. Tetapi akhirnya Esther berdoa dan berpuasa. Esther pasal 5 sebutkan ya. Dia berdoa, dia berpuasa selama 3 hari. Dia tidak makan, dia tidak minum, kita tahu kisahnya. Dan akhirnya dia membulatkan tekadnya. Dia katakan sekalipun saya harus mati, oke lah. Saya akan maju menghadap raja. Dan ketika dia menghadap raja, yang menarik adalah itu ayat inti kita sebutkan. Maka diulurkan tongkat emas daripada raja itu. Nah, itu artinya tuh raja itu berkenan mau berbicara. Kalau dia tidak ulurkan ya tongkat emas itu, sebetulnya Esther akan mati. Tetapi ayat inti kita sebutkan, raja itu berdiri di pelataran, berkenalan raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Esther dan mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Pertanyaan, apa maksudnya? Artinya Tuhan berkenan dan Tuhan bahkan sangat menyertai Esther. Tahu dari mana, saudaraku? Lihat perkataan daripada raja itu. Apa yang dikatakan raja itu? 2 kali dia katakan ini. Apa yang kau inginkan, Ratu Esther? Apa permintaanmu? Bahkan sampai setengah dari kerajaan pun akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa, sampai setengah. Dan kalimat ini muncul 2 kali. Sampai setengah aku akan berikan kepadamu. Apa maknanya? Ini luar biasa makna dari setengah mau diberikan. Ini bukan harafiah ya. Bukan artinya bahwa setengah kerajaan dikasih sama Esther. Bukan. Tetapi ini memiliki istilah atau lambang bahwa permintaanmu itu akan dikabulkan tidak peduli seberapa besar. Jadi luar biasa. Raja ini betul-betul berkenan terhadap Esther. Dan bagaimana bisa raja ini berkenan? Kalau kita baca, karena Tuhan berkenan telah menggerakkan hati daripada Raja Ahasuerus. Dan yang menarik adalah ada beberapa poin penting yang mau diangkat di hari Kamis. Yang pertama, seringkali pada waktu itu bangsa Israel ketakutan karena mereka mau dihabisi, ya dilenyapkan. Dan menghadapi akhir zaman ini pun kita seringkali takut dengar yang namanya apa? Masa kepicikan Yakub. Bukan? Saya seringkali mendengar, waduh pendeta, saya takut sekali mau menghadapi masa kepicikan Yakub.
pelajaran kita sebutkan, sebetulnya janganlah kita fokus kepada ketakutan apa yang akan terjadi di situ. Tetapi gantinya itu adalah bagaimana kita, misalnya di sini disebutkan, resolusi untuk bersiap menghadapi waktu itu. Kalau saudara mengingat, sebetulnya masa picikan Yakub ini apa rupanya? Ini kan ketika Yakub mau bertemu kembali dengan Esau. Dan Yakub pada waktu itu dia bergumul sepanjang malam untuk Tuhan menyertai dia. Dan ini hal yang sama seperti Rut tadi, bahwa Tuhan akan menyertai siapa? Menyertai Esther. Jadi yang sebetulnya kita perlu pikirkan, fokuskan mengenai menghadapi masa kepicikan Yakub adalah kita harus takut, apakah saya bersedia tidak untuk menghadapi hal tersebut. Bukan ketakutan pada waktu itu, karena ada banyak janji Tuhan. Saya tidak perlu fokus, saya lari dari situ, fokus perjalanan kita. Tapi kita tidak perlu takut, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa kita tidak akan sendirian menghadapi waktu itu. Ya, sama seperti Esther, justru raja yang memberikan. Dan luar biasanya kita baca di dalam Esther pasal 9 bahwa kemenangan diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dan Pur yang tadinya adalah satu undian, lahirlah satu hari raya yang baru, namanya Purim. Dan Purim ini adalah lambang daripada pertolongan Tuhan. Luar biasa. Kata Pur yang awalnya tadinya itu menjadi satu ketakutan bagi bangsa, tetapi menjadi Purim bagaimana Tuhan menolong dan menyertai akan bangsa dan ataupun umat Tuhan. Inilah pelajaran yang penting yang bisa kita ambil untuk saat seperti ini, yaitu Tuhan punya umat Tuhan di akhir zaman. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita tidak perlu takut menghadapi masa kepicikan Yakub itu. Sama seperti Esther, dia berdoa berpuasa, sama seperti kita bangsa Israel, rohani. Ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita perlu berdoa dan berpuasa. Terima kasih, Pendeta. Pendeta, menarik sekali. Ini sangat menarik. Satu kisah tentang Esther tadi sudah digambarkan. Tapi mungkin bisa dibuka pendeta di Esther pasal yang kedua, ya. Mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ketujuh, kita tahu ya bahwa Mordekai ini adalah keturunan daripada Benyamin dan dia juga adalah salah satu daripada kelompok yang dibuang ya pada zaman Raja Nebukadnezar. Dan dia pada akhirnya dia merawat Esther yang semula disebutkan adalah Hadasa. Ya, informasi dari Alkitab memberitahukan bahwa Esther ini ternyata adalah keponakan ya daripada Mordekai dan dia diangkat menjadi seorang anak. Mungkin menjadi pertanyaan pendeta, apa yang menyebabkan Mordekai memasukkan Esther sebagai bagian daripada boleh dibilang apa ya kompetisi atau ratu kecantikan untuk memilih sebagai ratu dan pada akhirnya Esther sendiri yang terpilih ya. Apa kira-kira yang menyebabkan Mordekai eh, dia tahu dia adalah orang pembuangan, dia adalah orang Yahudi. Tetapi apa yang dari motif apa yang dilakukan oleh Mordekai sehingga Esther ini dimasukkan dalam bagian dari apa ini kontestan atau bagaimana untuk pada akhirnya terpilih menjadi seorang ratu. Silakan pendeta. Baik, terima kasih banyak, Pendeta Eagle. Jadi memang ini menarik ya. Kenapa kok sampai didorong demikian? Ya, kalau kita melihat sedikit di dalam Alkitab kita ya, kita bisa melihat dan membaca bahwa di dalam Esther 2 ayat 2 sampai 4 bahwa pada waktu itu Ratu Wasti ya menolak perintah daripada siapa? Raja Ahasveros sehingga dia apa? Dilengsarkan. Jadi ada ratu sebetulnya, tapi ratu ini menolak lalu harus dicari gantinya. Dan siapa yang dicari gantinya? Kalau kita baca di ayat 2 sampai 4 itu juga, maka raja membuat satu sayembara ya seperti sayembara, cari gadis-gadis muda yang cantik di seluruh wilayah kerajaan Persia. Dan Esther pada waktu itu dia adalah satu gadis Yahudi, yatim piatu yang dibesarkan oleh Mordekai itu sendiri. Dan apa alasannya? Yang pertama tentunya itu adalah memenuhi daripada perintah raja itu sendiri, ya nggak bisa menolak.
Karena itu kan perintah raja, harus cari, ambil dari satu suku-suku yang ada pada waktu itu. Jadi dia masuk daripada waktu itu. Lalu yang kedua, ini adalah juga bentuk perhatian dan kasih daripada Mordekai terhadap Esther. Ia ingin yang terbaik bagi masa depan Esther tentunya, ya Mordekai. Sehingga Esther dimasukkan. Ini peluang supaya Esther diperlakukan dengan baik oleh kerajaan. Dan kita baca di dalam Esther 2 ayat 11 bahwa Mordekai terus memantau Esther dari dekat. Dan yang ketiga ini yang penting, bahwa ini adalah satu dorongan ilahi yang tidak disadari oleh siapa? Mordekai. Jadi memang Tuhan bekerja di belakang ini semua melalui Mordekai. Ellen G. White menuliskan bahkan di dalam Prophet and Kings, melalui pengaruh Esther orang Yahudi memperoleh perlindungan dan Allah mengatur semua itu dalam rencananya untuk menyelamatkan umatnya. Jadi Allah dengan kata lain memakai keputusan Mordekai meskipun tampak biasa, bahkan mungkin politis, tetapi mengangkat Esther pada posisi yang penting demi keselamatan umatnya. Jadi Tuhan bekerja di balik layar atas segala sesuatu. Demikian, Pendeta. Terima kasih. Ya, berarti tidak ini memang sudah secara pandangan ke depan memang Tuhan sudah mengarahkan ya dengan kuasa Roh Kudus bagaimana Mordekai ada keberanian seorang buangan seorang Yahudi tapi entah bagaimana ternyata keterlibatan Tuhan ada di dalamnya. Puji Tuhan. Pendeta Antonius, eh, kami minta Anda dan juga Pendeta Rafael untuk memberikan pernyataan terakhir untuk menutupi diskusi kita pada saat ini. Untuk awalnya kami silakan Pendeta Muda Antonius Mulyono. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Beta. Untuk pernyataan terakhir ini mungkin saya ingin membawa pemirsa untuk melihat kisah dari Rut 4 ayat 1 sampai 12. Ini kisah mengakhiri tentang kisah Rut, ya. Di mana ini menggambarkan proses bagaimana Boas berusaha untuk menyelamatkan Rut, ya, dalam proses hal ini. Biasanya di sana tradisi sana adalah mereka yang berkumpul di gerbang itu adalah menggambarkan proses penghakiman. Dan apa yang kita bayangkan sebagai umat Tuhan kalau kita dengar penghakiman? Pasti kita berpikir, waduh, apakah saya cukup layak? Apakah saya sudah benar? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak pikiran kita. Ada ketakutan tersendiri. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah seperti pertanyaan di awal saat saya ingin menjelaskan kisah Rut. Mengapa sih Tuhan mengizinkan hal-hal yang mungkin bagi kita, kenapa ini harus terjadi? Hal-hal yang kita tidak pernah inginkan, hal buruk yang tidak pernah kita bayangkan terjadi bagi kita. Ini menjelaskan bagaimana melalui kisah Rut, ya, kita melihat bahwa ada yang lebih penting, yaitu hubungan kita bersama dengan mempelai itu. Sebagai jemaat, kita punya hubungan dekat dengan Kristus sebagai mempelai itu. Karena Rut dalam hal ini dia berusaha untuk mendekati Boas, ya, walaupun banyak hal yang menghalangi, ya, tetapi Boas tidak melihat hanya sekedar sesuatu hal, tapi Boas dengan rasa kasihnya yang begitu besar kepada Rut, dia mau menebus Rut. Bagaimanapun apapun yang terjadi, bahkan statusnya dia sebagai orang asing sekalipun, dia mau menebus Rut. Inilah yang menjadi harapan bagi kita. Dan yang kedua, kisah Rut juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita masih tetap bertahan di dalam krisis. Karena memang kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi di dunia ini, ya, entah itu konsekuensi pribadi saya, ya, di mana itu dapat membuat satu hal yang buruk di masa depan saya. Bagaimanapun yang terjadi, kita perlu melihat bagaimana kesetiaan, ya, di tengah krisis. Dan yang ketiga adalah bagaimana Tuhan mampu memberikan hal yang terbaik bahkan di tengah rancangan yang buruk sekalipun, ya. Kalau kita melihat kisah mengenai Naomi ini, dia mengalami berbagai hal yang buruk karena konsekuensinya, dan kita melihat banyak hal yang terjadi bertubi-tubi kepada Naomi. Tetapi walaupun manusia ini punya rancangan-rancangan yang bagaimanapun, saya senang tadi mengutip dari penjelasan Pendeta Rafael, ya, bagaimana Tuhan bekerja di belakang itu semua, ya. Tuhan dapat mengubah hal yang buruk yang kita sebut namanya marah dalam kehidupan kita, dia bisa mengubahnya menjadi hal yang manis, ya. Dan itulah janji dan harapan. Oleh karena itu kita melihat kisah Rut ini memang menarik, ya, apalagi di tengah-tengah umat, di tengah zaman-zaman modern ini, ya, kita melihat banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, apapun kita sedang menuai hasil konsekuensi pilihan kita. Tapi bila mana kita bertemu dengan sang penebus itu, yaitu
Yesus itu yang dikatakan ini sebagai type dari Boas itu tadi, maka kita akan melihat bahwa gambaran Kristus yang diungkapkan dalam Boas sepenuhnya melihat bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, terlepas dari kemiskinan rohani kita yang mendalam, Dia menginginkan kita sebagai pengantinnya. Harapan dari kisah pelajaran kita adalah Tuhan merindukan kita, datanglah kepadanya, milikilah hubungan khusus kepada penebus itu, sehingga kita punya kekuatan, kita punya pengharapan menjalani krisis yang sedang terjadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pendeta Ikram. Terima kasih. Silakan untuk pernyataan penutup dari Pendeta Rafael Polimpung. Terima kasih, Pendeta Eagle. Jadi kisah Esther ini bukan hanya kisah tentang seorang gadis yatim piatu yang menjadi ratu, ya. Tetapi ini bagaimana Allah bekerja secara diam-diam di balik layar, namun pasti di tengah krisis. Bagaimana caranya? Dengan doa, puasa, ketaatan, dan keberanian iman. Karena dengan demikian Esther menjadi alat Tuhan dalam menyelamatkan umatnya. Ya, Tuhan tidak disebutkan satu kali pun di dalam kitab Esther. Tetapi jejak kaki, jejak tangan Tuhan terlihat di dalam setiap keputusan, setiap keberanian, dan pertolongan yang tepat waktu. Ya, dan ini mengingatkan kita bahwa meski kita tidak selalu melihat campur tangan Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan. Hari ini, mungkin Anda dan saya berada di istana kehidupan itu. Di posisi pekerjaan, keluarga, situasi yang terasa berat dan membingungkan. Tetapi jangan ragu. Mungkin justru waktu seperti inilah, ya, Tuhan menempatkan Anda di sana. Dan Tuhan mau bekerja melalui Anda. Itu sebabnya, seperti Esther, berpuasalah, berdoalah, dan melangkahlah dengan iman. Karena Tuhan beserta dengan Anda. Tuhan memberkati. Saya sangat diberkati dengan dua panelis, para hamba Tuhan, Pendeta Rafael dan Pendeta Antonius. Ah, sahabatku, para pemirsa Voice of Seven dimanapun saudara berada, ternyata di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh wanita yang memang memberikan satu pelajaran bagi kita. Sarah, Ribka, Rahel, Lea, Tamar, bahkan juga yang tidak tersebut, seorang para bidan pada waktu mereka menolong untuk melahirkan bayi-bayi dari Israel. Bahkan putri Firaun yang tidak disebutkan namanya. Ada wanita-wanita lain ya yang ada dalam Alkitab. Bahkan seorang Deborah, hakim, seorang Rahab, dia adalah ibu daripada Boas. Dan saat ini kita pelajari adalah dua wanita, Ruth dan Esther. Luar biasa. Terlepas dari perbedaan dari waktu dan latar belakang kisah mereka, ternyata contoh-contoh yang kita sudah lihat, baik Ruth dan juga Esther, kedua wanita ini memberikan satu karakter kuat. Dan banyak juga wanita-wanita di dalam Alkitab yang telah ditunjuk Tuhan untuk membantu menyelamatkan bangsa Israel. Terlebih juga umat Tuhan sendiri. Terima kasih dan terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan akhiri untuk diskusi kita pelajaran yang ke-11. Dan saya minta Pendeta Rafael Polimpung untuk menutupinya dengan doa. Kami persilakan Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Ketika kami boleh mendapat kesempatan mempelajari sekolah sahabat pelajaran yang ke-11 ini. Hati kami sangat dihiburkan, diberikan kekuatan. Melalui pengalaman Ruth dan Esther. Bagaimana Tuhan bekerja di belakang kami semua. Di belakang seluruh umat-umat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan ajarkan kami untuk selalu bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lebih daripada itu, di tempat kami yang Tuhan posisikan saat ini, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di sekolah sebagai orang-orang muda, anak-anak, Tuhan pakai kami seberapa kami ada dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tidak perlu takut menghadapi hari esok. Karena seperti Ruth dan Esther, Tuhan menyertai kami.
Sebabnya Tuhan, berkatilah seluruh pemirsa, berkati juga hamba Tuhan Pendeta Eagle yang telah menjadi moderator bagi kami, Pendeta Anton dan juga Pendeta Kurnaidi yang menjadi host bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapak, sempurnakan doa kami, dan seluruh pemirsa Tuhan pun memberkati agar kami tetap setia sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Voice of Stephen dimanapun saudara berada, demikianlah rangkaian diskusi pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-11. Nantikan untuk pelajaran yang berikutnya dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan silakan. Saudara boleh mengunjungi di website kami adventkjkt.or.id dan juga di beberapa media sosial Instagram dan juga Facebook. Kami sangat menunggu untuk bila mana ada Bapak Ibu saudara meminta kami untuk mendoakan, mengunjungi, silakan perhatikan call center kami di 085 707 700 994 007. Sekali lagi 085 700 994 007. Pendeta Rafael Polimpung, Pendeta Muda Antonius Mulyono, dan saya Pendeta Eagle Angkus sebagai moderator, dan juga dari studio Voice of Seven mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pamit.